Selamat sore sahabat Tribuners di mana saja berada. Sore ini dalam program Flores Bicara telah hadir bersama kita Bapak Kalak BPBD Kabupaten Sika, Yohanes Baptista Laban yang biasa dipanggil Bapak Yan Laban, yang baru dilantik oleh Bupati Sika pada tanggal 11 Januari 2022. Pada kesempatan sore ini kita ingin mendengar sedikit program dari Bapak Kalak BPBD Kabupaten Sika dalam rangka penanganan bencana di Kabupaten Sika, yang mana kita ketahui bersama Kabupaten Sika merupakan salah satu daerah dengan kategori bencananya sangat tinggi, sehingga kita sore ini bisa mendengar apa program dan langkah-langkah dari BPBD Kabupaten Sika. Selamat sore Pak Kalak. Selamat sore. Mungkin bisa menyapa sahabat Tribuners yang sore ini menyaksikan kegiatan kita. Baik, selamat sore Pak Aris. Selamat sore juga untuk sahabat Tribuners. Pertama, saya menyampaikan puji dan syukur kepada Tuhan karena saya hari ini diperkenankan untuk bisa bersama-sama dengan sahabat Tribuners dalam program ini. Tentu saya sangat bersyukur dan terima kasih sebagai suatu penghargaan kepada saya dalam memulai sebuah tugas baru sebagai kepala pelaksana BPBD Kabupaten Sika yang baru. Saya tentunya berterima kasih atas kesempatan yang sangat baik ini. Ini juga sebagai momen buat saya untuk menyampaikan apa sih yang menjadi proyek perubahan yang saya akan lakukan ketika saya dipercayakan oleh Pak Bupati sebagai kepala BPBD yang baru. Ini yang mungkin pertama saya menyapa kepada sahabat Tribuners yang sudah membolehkan saya atau mempersilahkan saya untuk bisa berdiskusi dan sekaligus menyampaikan apa menjadi program kerja yang akan saya lakukan di lembaga atau OPD Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sika. Itu saja mungkin awal yang saya sampaikan kepada sahabat Tribuners. Terima kasih Pak Kalak. Mungkin di awal kita ini mungkin Pak Kalak bisa menjelaskan program Pak Kalak ketika dipercaya Pak Bupati Sika menjadi kepala BPBD di Kabupaten Sika. Ya. Baik, Pak Aris dan teman-teman semua, memang untuk mendapatkan jabatan eselon 2, saya tentunya melamar dengan membawa sebuah proyek perubahan khusus, proyek perubahan ke BPBD. Nah, proyek perubahan yang saya lakukan pada saat dengan tim Marcel itu adalah Sika Bersigap. Itu proyek perubahan saya. Sika Bersigap. Saya bisa menjelaskan secara harfiah pengertian Sika Bersigap. Sika Bersigap, Sika menggambarkan sebuah kondisi masyarakat, baik sosial, ekonomi, dan juga menggambarkan kondisi geografis yang ada di wilayah Kabupaten Sika, yang mana terdapat 21 kecamatan. Kondisi geografis itu tentunya kita ketahui bersama bahwa Sika ini resiko bencananya tinggi. Ada 10 jenis resiko bencana yang ada di Sika ini.
Sehingga itu yang secara harfiah saya coba menjelaskan di kata sika itu sendiri. Sedangkan bersigap, per itu adalah bersatu. Kemudian si itu adalah siaga, dan gap itu adalah tanggap. Ada paradigma baru dalam pengelolaan atau penanggulangan bencana, yaitu dulu mungkin kebencanaan itu semata-mata dilakukan oleh pemerintah, tetapi paradigma baru, kebencanaan itu harus melibatkan semua stakeholder sampai dengan masyarakat. Jadi itulah yang sehingga saya mengajak semua komponen itu kita mari bersatu. Nah, kita bersatu ini semua komponen untuk bagaimana kita menanggulangi kebencanaan. Yang kedua, siaga. Ini saya menekankan kepada aspek kelembagaan saya, bahwa namanya tugas kebencanaan itu adalah tugas mulia dan tugas pelayanan yang begitu berat. Karena itu kita harus di BPBD ini harus siaga dalam arti SDM-nya harus siaga dalam segi sarana prasarana kita harus tetap siaga, dan juga siaga dalam hal semua aturan yang mendukung untuk bagaimana kebencanaan itu kita bisa tanggulangi. Kemudian tanggap artinya bahwa bagaimana peran BPD itu sebagai pertama komando, kemudian koordinasi dan pelaksanaan. Tanggap terhadap semua jenis kebencanaan itu, tanggap terhadap bagaimana melibatkan semua stakeholder, tanggap bagaimana penanganan bencana. Ada masyarakat rentan yang kita harus utamakan, misalnya ada ibu-ibu hamil, anak-anak kecil, orang-orang tua. Nah, dalam penanganan bencana itu harus tanggap mana yang kita harus utamakan, mana yang kita harus. Jadi tanggap itu dari berbagai macam aspek pelayanan yang kita akan melibatkan dalam kebencanaan. Sehingga kita harus bergerak cepat. Dalam kebencanaan itu kami harus siaga dan bergerak cepat dan tepat. Itu yang secara harfiah yang saya ingin jelaskan hanya dengan makna atau branding saya. Branding perubahan saya itu adalah sikap bersigap. Kemudian saya coba mengaitkan dengan RPJMD Bupati Sika. RPJMD Bupati Sika itu visinya itu adalah mewujudkan masyarakat, pemenuhan masyarakat akan hak dasar. Nah, hak dasar salah satunya itu adalah menciptakan rasa nyaman dan aman. Nah, inilah yang kita. Kemudian sehingga di dalam RPJ Bupati itu ada indikator utama, yaitu khusus di kebencanaan itu adalah menurunkan resiko bencana. Nah, resiko bencana ini saya harus menerjemahkannya dalam Renstra OPD, yaitu Renstra lembaga dalam OPD bencana, lembaga badan penanggulangan bencana. Saya harus menerjemahkan itu di dalam tujuan ataupun Renstra OPD. Nah, kita tahu bersama bahwa Sika ini resiko bencananya sangat tinggi, seperti yang saya sudah gambarkan tadi. Kita urutan pertama Sika ini. Kalau dari 21 kecamatan, 21 kabupaten kota di NTT, itu urutan pertama. Karena kita terdiri dari 10 jenis bencana. Mulai dari tanah longsor, banjir, abrasi pantai, gunung api, tsunami, segala macam. Itu kita resiko bencana paling tinggi kita di Sika ini. Nah, bagaimana untuk mengurangi resiko bencana ini?
Saya coba membuka referensi yang ada di dalam Perka BNPB nomor 8 tahun 2017, di mana di situ mengatakan bahwa resiko bencana itu sama dengan bencana dikali kerentanan dibagi kapasitas. Nah, kebencanaan itu setahun, daerah rawan bencana ada 10 jenis. Kemudian kerawanan itu kita bisa mengikat daerah mana ya rawan-rawan. Nah, kapasitas dalam hal ini adalah desa atau kelurahan tangguh bencana. Data yang ada di kami punya di BNPB, kita hanya baru dari 147 desa, kita baru 8 desa yang ada atau sudah dibentuknya desa 8 tangguh bencana. Jadi dalam hal ini kita masih kurang sekali untuk menurunkan resiko bencana ini. Kita harus menaikkan atau menciptakan lagi atau membentuk kembali 147 desa bencana. Ini tugas saya. Kalau saya sudah membentuk sekitar 147 desa dan kelurahan bencana, maka yang jelas risiko bencana saya akan bisa tanggulangi. Kenapa? Di dalam pembentukan desa atau kelurahan tangguh bencana ada 20 indikator. 20 indikator. Nah, 20 indikator ini yang coba saya akan menerjemahkan dalam berbagai program kegiatan saya di Badan Penanggulangan Bencana. Ya. Ini yang menjadi tugas berat saya untuk bagaimana melaksanakan pembentukan desa tangguh bencana dan melaksanakan juga 20 indikator ini ke dalam program dan kegiatan saya. Seyogianya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 dalam kaitan dengan penanggulangan bencana, di situ sudah menjelaskan bagaimana upaya BPD dalam penanggulangan bencana, bagaimana koordinasi kita dengan pihak-pihak lain. Undang-undang itu yang menjadi acuan saya dalam pelaksanaan tugas. Mulai dari pertama, tahap atau tahap siaga. Kita bagaimana siaga pra bencana, siaga kita siapkan. Kemudian kedua, pada saat bencana yang namanya tanggap darurat itu. Kemudian yang ketiga itu pasca bencana, yaitu rehab rekon. Jadi mulai dari pra, saat, dan pasca ini saya akan coba lakukan baik dari aspek sumber daya manusia, kemudian pendanaannya, kemudian juga dengan program kegiatan juga yang akan saya lakukan terhadap penanganan bencana mulai dari pra, saat, dan pasca. Itu yang mungkin saya akan lakukan. Kemudian secara internal juga ada namanya Pusdalog, Pusat Pengendalian Data untuk saya. Itu saya juga akan coba hidupkan kembali. Kemudian tim reaksi cepat itu juga saya akan coba giatkan. Dan saya punya rencana besar itu adalah saya akan mencoba untuk menerapkan digitalisasi dalam mengetahui bencana dan bagaimana juga menginformasikan, mengedukasikannya kepada masyarakat. Jadi informasi lewat digitalisasi teknologi ini yang saya akan melibat. Saya akan coba bersurat, berkoordinasi dengan BMKG, kemudian juga dengan BPPT, Badan Pengkajian dan Penelitian Teknologi Nasional. Karena di sana saya baca ada 12 atau 11 inovasi kebencanaan yang mereka akan tujuannya untuk memberikan informasi dini kepada masyarakat dalam kaitan dengan beberapa jenis kebencanaan tadi.
Sehingga dalam program pembentukan desa bencana itu juga bencana, saya akan mengidentifikasi desa wilayah pesisir pantai, jenis bencana yang sering terjadi itu apa. Desa di pegunungan, jenis bencana yang sering terjadi itu apa. Sehingga di situ saya akan memasang memang ada alat pendeteksi ini. Ketika di situ ada terjadi bencana, di kantor saya sudah tahu ada bencana di sana. Sehingga tim reaksi cepat saya akan langsung turunkan untuk mengidentifikasi. Itu rencana besar juga yang saya akan membuat dalam masa jabatan saya nanti. Supaya apa? Supaya kebencanaan itu dari awal orang sudah tahu, sehingga kita sudah bisa mengantisipasi untuk pencegahannya sampai kepada pasca bencana. Itu yang mungkin rencana besar yang saya ingin lakukan seperti itu. Proyek perubahan yang saya lakukan seperti itu. Pak Kalak, tentunya program Bapak Kalak yang tadi Bapak kasih sangat bagus, tapi ini kan membutuhkan dukungan dari BPBD sendiri, dari dukungan dari pihak lain. Mungkin dalam rangka mendukung programnya Bapak Kalak itu mungkin peralatan atau sumber daya manusia yang disiapkan di BPBD sendiri untuk menghadapi bencana. Ya. Baik Pak Aris, sahabat Tribun yang saya hormati, memang dalam analisa SWOT yang coba saya lakukan, peluang, tantangan, hambatan, masalah atau itu, memang SDM juga perlu saya harus boleh dikatakan ada permasalahan, ada masalah yang hambatan yang saya hadapi, ada peluang juga yang saya harus laksanakan. Kemudian sarana dan prasarana juga saya harus ini. Kemudian juga dengan kinerja yang paling penting itu adalah saya harus mengakui bahwa sumber daya manusia saya masih juga perlu saya tingkatkan, masih terbatas, sehingga saya akan melakukan pelatihan ke keanggotaan saya. Itu saya harus lakukan pelatihan supaya keterampilan mereka itu menghadapi bencana mungkin lebih siap dan sudah lebih terampil. Kemudian dukungan peralatan saya juga masih boleh dikatakan masih kurang, sehingga kemudian dukungan regulasi dalam arti untuk regulasi secara nasional sudah oke, tetapi paling tidak dalam implementasinya yang lebih sampai kepada desa, kelurahan, itu paling tidak sudah perda, bencana alam, Perbu, itu juga saya harus buat, bahkan sampai dengan Perdes. Itu yang mungkin saya akan lakukan. Nah, saya melihat memang ini masih kurang menurut saya. Oleh karena itu, saya juga akan berupaya melakukan koordinasi dengan BNPB pusat, dengan BPBD provinsi, supaya bisa membantu saya dalam hal peningkatan sumber daya saya, kemudian juga dengan sarana prasarana yang mendukung saya. Sedangkan Perda itu saya akan koordinasikan dengan Pak Bupati, dengan DPR dalam hal ini, bersama dengan mitra kerja saya, yaitu pihak universitas, kesehatan pendidikan itu, untuk bagaimana pengkajian dan menyiapkan regulasi untuk menjadi acuan bagi saya untuk pelaksanaannya lebih fokus, lebih menukik lah dalam hal penanganan bencana. Itu semua saya sudah coba melakukannya dalam analisa SWOT yang saya sudah buat. Jadi
saya tidak bisa menjelaskan satu persatu, tapi dalam analisa SWOT itu sudah saya lakukan terhadap beberapa hal tadi. Jadi nanti karena begini, mungkin saya akan tambahkan bahwa sebagai kalak, saya ini kan kalak, ini kepala pelaksana. Kepala pelaksana itu menjalankan 3 fungsi, yaitu koordinasi, komando, dan melaksanakan. Kepala badan itu, kepala bencana alam, sebetulnya secara ex officio ada di sekda, ada di Pak Sekda. Nanti saya akan soal kebijakan, kita akan berdiskusi untuk bagaimana mengatasi permasalahan yang seperti yang Pak Aris tanyakan tadi itu, dari segi sarana prasarana, SDM-nya. Tentunya tugas ini berat. Betul, saya. Untuk bisa Betul. melakukan tadi yang program yang Pak Kalak sampaikan. Betul. Sejauh ini mungkin langkah cepat apa yang Pak Kalak lakukan untuk melakukan program untuk pencegahan bencana di Kabupaten Sika? Baik, ini pertanyaan ini sudah langsung menukik kepada apa yang saya harus buat ya. Jadi saya terus terang, jabatan ini adalah jabatan yang dipercayakan oleh Pak Bupati. Saya ketika dilantik pada tanggal 11 Januari, saya hanya ditegaskan oleh Pak Bupati 3 hal. Pertama, siapkan waktu sebanyak mungkin. Dalam arti saya harus standby 1x24 jam, itu saya siapkan waktu. Ini memang saya rasa berat. Ya, kalau di telepon tengah malam soal bencana, saya harus siap untuk jalan. Jadi soal waktu ini. Kemudian yang kedua, beliau berpesan supaya harus cepat dan tanggap. Ini juga sesuatu yang berat untuk saya. Tapi karena ini tanggung jawab, tugas BPBD ini tanggung jawab kemanusiaan, maka ketika saya juga dipercayakan seperti ini, saya akan tetap berusaha untuk bagaimana harapan Pak Bupati ini, khususnya bagaimana menanggulangi bencana di Kabupaten Sika ini, saya akan coba berusaha untuk melaksanakan. Oleh karena itu, waktu saya dilantik tanggal 11, kemudian tanggal 12, saya dihubungi oleh Pak Bupati agar segera berkoordinasi dengan Forkompida, kemudian dinas terkait, untuk bagaimana percepatan vaksinasi COVID. Karena saya sebagai ketua gugus penanganan COVID, gugus Satgas atau gugus COVID. Sehingga saya waktu itu langsung melakukan koordinasi untuk rapat Forkompida bersama instansi terkait. Itu terjadi di jam 2 sore di tempat wisata di Hebu itu, yang Overpass pintu air. Nah, pintu air. Kita rapat untuk melakukan bagaimana percepatan penanganan COVID. Kemudian kemarin dengan cepat juga saya melakukan rapat internal untuk bagaimana menyiapkan sumber daya saya, peralatan saya, atau rencana penyusunan RAB dalam kaitan untuk pendanaan terhadap kegiatan penanganan COVID atau percepatan vaksinasi. Itu saya lakukan. Kemudian tadi juga saya baru melakukan juga survei identifikasi pendataan menyangkut
menyangkut bencana rob di wilayah Kampung Garam, kemudian sampai ke Kampung Garam sampai dengan jalan masuk di Matilda. Saya identifikasikan semua. Pertama, soal sarana prasarana jalannya, infrastruktur jalan, kemudian masyarakat yang terkena dampak, kemudian juga bagaimana rencana mitigasinya terhadap wilayah sekitar yang mengalami bencana rob. Saya juga sangat perhatian di situ itu karena daerah hutan bakau. Hutan bakau ini berarti kita harus lindungi, sehingga pembangunan infrastruktur juga kita harus melakukan koordinasi dengan lingkungan hidup, dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Ini saya coba tadi sudah ada identifikasi permasalahannya, konsep draftnya juga saya coba untuk menyusun kajiannya, sehingga saya akan berkoordinasi dengan semua stakeholder tadi, khususnya lingkungan hidup, PUPR, Kementerian, untuk bagaimana kita akan melakukan tanggap terhadap kebencanaan ini, mungkin sampai kepada pendanaan untuk rekor pasca bencana. Coba saya akan kaji itu semua. Yang penting bahwa saya akan melakukan gerak cepat sesuai dengan yang Pak Bupati sudah sampaikan kepada saya, bahwa siapkan waktu sebanyak mungkin, kemudian cepat bertanggap. Ini benar pekerjaan yang berat buat saya, Pak. Dengan saya juga dengan kapasitas yang saya miliki, saya coba berusaha untuk memenuhi harapan Pak Bupati. Itu yang bisa sudah lakukan. Termasuk saat ini memang kita harus siap siaga karena bulan Januari Februari ini memang musimnya bencana, sehingga saya harus siap Pak Aris dan semua sahabat Tribun harus siap, Pak. Saya harus siap siaga. Satu lagi Pak Kabak, biasanya kan terjadi bencana di satu tempat. Nah, mungkin ada prosedur yang mungkin disampaikan oleh BPBD. Misalnya kalau ada bencana, masyarakatnya melapor gimana? Nah, aparat desanya melapor, sehingga ada tanggap dari BPBD cepat ketika ada bencana. Mungkin atau ada aparat atau sumber daya yang disiapkan di desa-desa atau di kelurahan yang tadi Pak Kabak jelaskan bahwa ada menjadi desa dan kelurahan bencana. Ya, mungkin baik. Ya. Saya memang akan mengutamakan aspek aturan main. Kenapa? Ada dua sumber dana di sana yang dalam DPS sudah ada, yaitu dana BTT, bantuan tunai langsung, kemudian dengan yang namanya bantuan tanggap darurat. Saya kalau mengeluarkan dana ini misalnya untuk BTT, itu berarti harus ada pernyataan kebencanaan, surat pernyataan kebencanaan. Kemudian juga harus didukung dengan SK Bupati penetapan lokasi-lokasi yang terkena bencana. Berdasarkan aturan-aturan itu, baru saya bisa mengusulkan dana, kemudian saya bisa melakukan eksekusi sesuai dengan masing-masing sektor. Dalam hal ini pelibatan berbagai macam stakeholder tadi. Misalnya kita melibatkan TNI Polri, polisi dari Polres mengusulkan dananya berapa terhadap dana BTT ini. Kemudian dana BTT yang kemarin kami coba koordinasi itu adalah percepatan penanganan COVID, percepatan vaksinasi COVID. Itu masing-masing sektor sudah usulkan masuk. Dari Kodim juga sekian, dari Lanal, dari SAR, Basarnas,
dari kesehatan, dari kecamatan, dari Pol PP, kemudian dari BPD sendiri. Itu sudah ada usulan, saya sudah melakukan itu semua. Kemudian pencairan itu harus sesuai dengan prosedur. Kemudian terhadap dana tanggap darurat, saya juga harus melalui prosedur dalam hal ini, harus ada penetapan dulu. Ada SK menyangkut wilayah-wilayah yang terkena dampak bencana, sehingga di situ saya bisa melakukan usulan dana, baru kita melakukan pencairan untuk kegiatan operasional dan penanganan bencana itu. Jadi intinya bahwa kegiatan yang saya akan laksanakan dalam berkaitan dengan pengeluaran uang itu akan saya utamakan dari aspek tidak boleh melanggar aspek peraturan sesuai dengan perundang-undangan. Itu yang mungkin karena saya juga harus menjaga bagaimana tertib dalam penanganan administrasi terhadap keuangan yang saya lakukan. Pak Kabak, tentunya kami berharap Pak Kabak bisa melaksanakan tugas ini dengan tanggung jawab. Sebelum kita mengakhiri acara ini, mungkin ada himbauan Pak Kabak kepada masyarakat di Kabupaten Sika dalam menghadapi bencana, terutama pada saat-saat sekarang. Himbauan Pak Kabak kepada masyarakat Kabupaten Sika untuk kalau ada bencana dan bagaimana mencegah bencana. Saya mungkin punya himbauan itu kepada, hanya begini, seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus melihat paradigma baru dalam penanganan bencana ini. Dulu mungkin semuanya itu oleh pemerintah yang melaksanakan. Tetapi untuk paradigma baru ini, kita harus merubah mindset cara berpikir masyarakat bahwa untuk penanganan bencana atau penanggulangan bencana itu bukan hanya tugas semata pemerintah, tetapi itu semua stakeholder, juga pelibatan masyarakat. Oleh karena itu, dalam kebencanaan nanti, masyarakat tidak boleh pasif, tapi dia juga harus proaktif untuk saling bahu-membahu dengan pemerintah untuk bisa bagaimana melaksanakan evakuasi atau bagaimana penanggulangan terhadap warga masyarakat yang juga terkena dampak. Jadi kita saling bahu-membahu lah. Nah, tinggal pemerintah itu mungkin siapkan sosialisasi informasi sejak awal pada saat pra bencana itu. Mungkin kegiatan-kegiatan yang nanti akan saya laksanakan di dalam program saya tadi itu juga saya akan mengajak masyarakat agar kita selalu siaga lah. Kita akan mungkin kasih modul-modul pelatihan, mungkin kita akan menginformasikan soal kebencanaan kita kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu sudah dari awal sudah tahu, oh saya punya wilayah kebencananya ini, begitu. Kemudian dalam penanganan darurat nanti itu kita juga akan melibatkan semua stakeholder, dalam hal ini juga TNI, Polri, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, termasuk juga teman-teman media. Nah, media ini saya mungkin akan ajak untuk bisa menyampaikan informasi ini juga kepada masyarakat. Itu juga harapan saya. Makanya di sana saya juga ada rencana supaya siapkan satu ruang khusus. Pokoknya cukup ya ukuran berapa supaya teman-teman media datang, ya kita ngopi sambil mungkin menyampaikan informasi apa yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat. Seperti itu, dalam upaya untuk mendidik masyarakat lah, sehingga lebih siap dalam menghadapi kebencanaan nanti. Itu mungkin rencana saya seperti itu. Sehingga saya terus terang, ini harus kita kerja bareng, kerjasama. Tidak boleh hanya kami sendiri, tapi juga harus semua stakeholder. Begitu ya, mungkin saya akan rencanakan seperti itu, Pak Aris. Oke, terima kasih Pak Kabak atas kehadirannya di tempat kami ini. Saya atas nama manajemen Tribun News, Tribun Flores,
menyampaikan terima kasih atas kehadiran Pak Kalak BPBD di acara Flores Bicara sore ini. Semoga ke depan kita terus membangun kerjasama dalam rangka memberikan yang terbaik ke daerah ini, khususnya dalam rangka penanganan bencana dan pencegahan, dalam rangka saling bersinergi untuk membantu pemerintah Kabupaten Sika. Terima kasih. Saya sampaikan terima kasih banyak Pak Kalak BPBD. Salam sehat, semoga kita tetap prokes. Salam kompak, salam persatu. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih.